Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Bujang Rahman, MSI, dan Ibu Dra. Loliana, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu menganalisis model pembelajaran problem solving. Sebelumnya, perkenalkan saya Elisa Novia selaku moderator, dan ada beberapa teman saya selaku pembawa materi, yaitu Cynthia Mutiara Putri, Dika Yumanda, dan Febriana Sari. Selanjutnya penyampaian materi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Dika. Pada Saudara Dika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertama, saya akan membawakan yaitu konsep pembelajaran problem solving. Model pembelajaran problem solving atau yang kita sebut juga dengan model pembelajaran pemecahan masalah merupakan model pembelajaran yang menekankan pada kemampuan berpikir tentang cara memecahkan masalah dan memproses informasi. Problem solving menitik beratkan pada terpecahnya suatu masalah secara rasional, logis, dan tepat. Sehingga hakikat pada model ini ditekankan pada proses terpecahnya masalah. Selain itu, model pembelajaran problem solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan dalam memecahkan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan itu sendiri. Sehingga konsep pembelajaran model problem solving ini berpusat pada siswa yang memecahkan masalah dan guru hanya sebagai fasilitator. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem solving merupakan suatu model pemecahan masalah yang menuntut peserta didik untuk dapat memecahkan berbagai masalah baik secara individu maupun kelompok. Proses pembelajarannya menekankan pada proses mental peserta didik, bukan hanya sekedar pembelajaran yang hanya menuntut peserta didik untuk mendengarkan dan mencatat saja, namun juga menghendaki aktivitas peserta didik dalam berpikir. Maka, penerapan model problem solving ini dapat meningkatkan kemampuan analisis peserta didik. Karena dalam setiap proses pemecahan masalah, peserta didik itu terlibat dalam kegiatan analisis yang dapat memberikan gambaran solusi atas permasalahan, sehingga mampu menstimulus peserta didik dalam berpikir tinggi. Baik, terima kasih. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Dika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Cynthia. Pada Saudara Cynthia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adapun kelebihan pada model pembelajaran problem solving, yaitu yang pertama, dapat membuat peserta didik lebih menghayati kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat melatih dan membiasakan para peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif. Yang keempat, peserta didik itu sudah dimulai dilatih untuk memecahkan masalahnya. Yang kelima, melatih peserta didik untuk mendesain suatu penemuan. Yang keenam, berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketujuh, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang ke-8, mengidentifikasikan dan melakukan penyelidikan. Yang ke-9, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Selanjutnya dikatakan. Sedangkan kekurangannya pada model problem solving ini yaitu yang pertama, menentukan suatu masalah sesuai dengan tingkat kesulitan berpikir peserta didik. Sangat memerlukan pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan peserta didik. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup banyak. Dan ketiga, mengubah kebiasaan peserta didik belajar dengan mendengarkan dan menerima
informasi dari pendidik menjadi belajar, dan banyak berpikir memecahkan permasalahan sendiri atau kelompok. Kadang memerlukan berbagai sumber dan merupakan kesulitan tersendiri bagi peserta didik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Cynthia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Febri. Pada Saudara Febri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membawakan materi mengenai langkah-langkah pembelajaran problem solving. Yang pertama, mengklarifikasi dan mengidentifikasi masalah. Sejalan dengan fungsi atau peran guru sebagai fasilitator memberi kemudahan kepada siswa. Maka dalam proses bimbingan terkadang guru lebih banyak mendengarkan berbagai keluhan, ungkapan kesulitan dan masalah. Pada kasus seperti ini, guru dapat mengarahkan dan memandu siswa menggunakan keterampilan pemecahan masalah. Langkah pertama bagi guru adalah secara bersama-sama berusaha menyediakan waktu untuk mengklarifikasi dan mengidentifikasi masalah. Untuk ini, siswa diminta mendeskripsikan atau menguraikan masalahnya, berbagai rasa, mengkaji berbagai perilaku yang pernah dilakukan, dan akan lebih baik apabila pada akhirnya siswa sendiri yang merumuskan masalah. Selanjutnya, Dika. Yang kedua yaitu mencari alternatif solusi. Ketika masalah dirumuskan secara jelas, guru dapat meminta siswa untuk berpikir tentang solusi apakah yang dapat diambil. Tugas guru adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai pemecah masalah, sehingga tidak perlu guru memberikan pemecahan masalah yang telah dirumuskan oleh siswa. Apabila siswa telah dapat merumuskan masalah secara benar, maka kemungkinan besar ia pun dapat memberikan alternatif pemecahannya. Kemudian yang ketiga, menguji alternatif solusi. Bantulah siswa menguji manfaat dan kegunaan dari setiap alternatif solusi dalam hal kecakapan pelaksanaannya dan akibat-akibat yang mungkin. Sebagaimana pada tahap mencari alternatif solusi, maka pada tahap menguji alternatif pun, peran guru hendaknya tidak terlepas dari keterampilannya mendengar secara aktif. Baik, langkah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Febri. Materi selanjutnya akan saya bawakan. Keempat, memilih solusi. Bantulah siswa untuk memilih solusi yang dirasakan oleh mereka menyenangkan atau cocok, dan yang akan menimbulkan potensi hasil yang positif dan menguntungkan. Contoh, apabila Anda sedang mencoba memecahkan masalah konflik antara Anda sendiri dengan orang lain, maka Anda berdua harus sampai merasa puas dan lega dengan solusi yang diputuskan, dan tidak lagi menaruh dendam atau benci. Selaku guru, Anda tetap dituntut secara aktif mendengarkan dan tidak secara langsung memberikan solusi. Selanjutnya, kelima, bertindak sesuai dengan pilihan solusi. Ambillah kesepakatan untuk sesuatu yang akan dilakukan. Janganlah sekali-kali mengambil suatu komitmen yang masih ragu untuk melaksanakannya. Keenam, tidak lanjut follow up. Selain sebagai fasilitator, tugas dan peran guru juga memberikan dukungan atau harapan atau support selama siswa melakukan perbuatan solusi. Oleh karena itu, guru seyogyanya menyatakan bahwa sebagai tindakan lanjut dari kesepakatan, berikanlah umpan balik tentang apa yang telah dilakukan oleh siswa. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan penyampaian closing statement yang akan disampaikan oleh Saudara Dika Yumanda. Kepada Saudara Dika, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membawakan kesimpulan dari penjelasan materi kita tadi. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa model pembelajaran problem solving merupakan suatu model pembelajaran
yang mengacu pada keterampilan pemecahan masalah dalam pembelajaran dengan mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Di sini, peserta didik dituntut untuk aktif dalam berpikir kritis untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.